Gimana caranya gue menayangkan video ini tanpa screen capture gitu, tanpa bukti otentik gitu. Video kali ini dipersembahkan oleh BSDS. Apa itu BSDS? Nanti ada di tengah-tengah video ya guys. Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir, masih di Isekai Coffee. Episode Coffee Shop Talk kali ini mau ngebahas obrolan kita yang tertunda sekian lama ya. Gua nggak tahu tertunda, ada kali mungkin sebulan 2 bulan, karena harusnya obrolan ini adalah obrolan yang dibagi 3 atau dibagi 4. Obrolan apa sih? Ya, tetaplah lanjutan KW versus Ori guys. Apalagi karena tema itu tema yang selalu seger dan tema yang selalu mendatangkan kontroversi di antara gua dan teman-teman gua. Jadi baik kalian setuju KW, tidak KW, anti KW, KW itu bagus, KW itu jelek, Ori itu bagus, Ori itu jelek, kalian semua tetap teman gua ya. Jadi di sini gua tidak mengklasifikasikan ini ono, ini ono, ini ono. Itu balik lagi urusan mau beli KW, itu urusan ke pribadi masing-masing. Dan sebelum kita mulai obrolan kita lebih jauh, gua harus kasih tahu lagi ke kalian nih. Gua itu bukan pembenci KW guys. Gua itu juga bukan anti KW. Tapi kenapa sejak video pertama dan kedua rilis, itu banyak banget teman-teman yang nyangkain gua tuh anti KW. No, gua nggak anti KW. Kali lagi nih gue bilang, gua bukan anti KW. Gua anti mereka yang udah beli KW dan ngerasa paling sok bener. Itu yang gua anti. Jadi kalau KW-nya atau beli KW emang gua nggak masalah. Gua masalah sama pribadi orang-orang yang beli KW dan sok bener, sok paling oke. Itu masalah buat gua dengan alasan-alasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya yang udah gue jelasin di video ke-1 dan kedua. Oke, video ini mau ngomongin apa? Nih, gue mau ngomongin gini guys. Jadi semenjak video pertama dan kedua itu tayang, satu yang terjadi adalah gua disangka anti KW, which is enggak, tadi gua dibilang di depan. Kedua, banyak yang nanya di grup, khususnya di grup ya. Kalau di video ke-1 dan kedua kalian bisa lihat sendiri komen-komentar yang masuk dan jawaban-jawaban yang gue jawabin juga atau dijawabin sama admin juga, kalian bisa cek. Nah, banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dan gua jawabin di WhatsApp, dan menurut gua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama teman-teman di WhatsApp baik di grup A, B, C atau D itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget bahkan. Tapi entah kenapa teman-teman itu waktu gue encourage untuk ngomong di YouTube, mereka juga udahlah di sini aja lah. Nah, jadi gimana caranya gitu? Sebagaimana teman-teman juga tahu, gua tipikal yang tidak mau menutupi identitas orang-orang yang gua angkat menjadi sebuah topik gitu. Maksudnya kenapa? Ya karena di sini gua ngerasa gua nggak salah. Gue ngerasa gue membicarakan sudut pandang gue. Jika memang gue salah, gue siap minta maaf. Tapi jika terbukti gue tidak salah dan mereka yang salah, ya mereka harusnya ya santai-santai aja gitu. Atau juga mereka memang salah kok gitu. Nah, belajar dari pengalaman teman-teman gue yang lain, YouTuber yang lain yang kena masalah hukum, gue jadi bertanya ke teman-teman gue yang ngasih komentar di grup WhatsApp. Guys, lu kan tahu gue nih, gue kalau misalkan gue jawabin pertanyaan lu di sini nanti jadi blunder, jadi salah. Gue jawabin pertanyaan lu di YouTube ya, gue bikinin video ya, tapi gua tampilin pertanyaan lu ya, gua screen capture ya. Perhatiin deh, kebiasaan gua selalu begitu. Gua nggak mau bilang katanya si A, katanya si B, katanya si C. Jadi gua selalu menampilkan screen capture apa adanya dengan nama dan pertanyaannya itu. Nah, karena gua takut nanti itu jadi masalah, akhirnya gua bilang lah di grup ini. Gua bilang gini nih, gua bacain ya guys. Dengan begitu banyaknya komentar yang masuk, akhirnya gua bilang gini, kalian komentar aja, ntar saya izin screen capture buat dibalas berupa video. Nama kalian akan saya blur. Jika ada yang keberatan, silahkan PM ke saya secara pribadi sekarang. Jadi nggak saya masukin sama sekali. Jika nggak bilang, jika nggak keberatan, lalu saya masukin di video, jangan play victim di belakang ya. Aku sudah izin ya gengs. Nah, kejadian yang udah-udah, screen capture yang ditampilin sama YouTuber teman-teman gue yang lain, itu menjadi masalah. Itu menjadi blunder di ujung video, blunder di kemudian hari. Ada yang ngerasa nggak senang, lu masukin tanpa izin. Ada yang nggak senang, lu screen capture omongan gue tanpa pengetahuan. Ya, belajar dari pengalaman itu, gue izin. Nah, gengs, begitu gue izin, gengs, langsung masuk PM. Bro, tolong gue punya jangan di screen capture ya. Terus masuk lagi yang kedua. Bro, gue punya jangan di screen capture ya. Nih sekalian, gue nggak bisa kasih lihat ya, karena gue nggak dapat izin untuk menampilkan. Saya keberatan mas kalau pendapat di grup di capture. Makasih, that's it. Gue langsung jawab, oke siap. Gini kan enak. Aku udah izin langsung dan kamu respon langsung. Makasih, gitu. Terus ada lagi yang bilang, jangan dimasukin chat saya ya bro. Gue balas lagi, siap om. Terus ada lagi yang balas lagi. Ada lagi yang bersih kekeh, nggak mau
PM, ngomongnya di grup. Terus gue bilang sama dia, bro, lu jangan ngomong di grup, lu ngomongnya PM ke gua gitu. Karena kalau lu PM ke gua, itu dibaca sama admin. Admin bisa ngingetin gua, admin bisa bantu ngingetin gua. Admin itu tidak berhak membaca grup gua. Kenapa? Karena ada grup keluarga dan ada grup kerjaan lain. Isekai! 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 Ada yang bandel banget kagak mau PM. Akhirnya tetap ngomongnya gitu. Biasanya sih konten di grup jarang dibuat keluar ya, kecuali ya ada deh gitu ya. Jadi ada beberapa orang lah, ada sekitar 5-6 orang lah. Gue lupa pastinya ya guys. Dan mereka-mereka yang pendapat ini, yang memberikan pendapatnya ini adalah mereka yang juga main KW. Baik itu banyak, sedikit, atau semuanya KW, atau sedikit KW. Gue nggak ngomong. Tapi mereka lebih berpihak pada yang KW. Di saat mereka berpendapat begitu, dan setelah gue keluarin statement gue, masuk tuh PM-PM dari mereka kan yang bilang jangan dimasukin, jangan dimasukin. Nah, yang lucu adalah di sini guys, kalau memang lu ngerasa lu nggak salah atau memang lu ngerasa yang lu lakukan itu wajar, kenapa lu harus takut untuk gua masukin screen capture itu? Kalau sampai lu berani PM ke gua atau kalau sampai lu PM ke gua untuk tidak dimasukkan, tandanya lu tahu di hati kecil lu sadar yang lu lakukan itu nggak baik atau salah. Sampai sini ngerti nggak maksud gua? Jadi gitu guys, kalau memang lu ngerasa argumen lu akan video gua itu valid dan lu nggak ngerasa salah dan lu nggak ngerasa malu atau lu nggak ngerasa takut, nggak ngerasa di jalur yang abu-abu atau di jalur yang salah, ya kenapa lu harus takut? Kenapa lu harus tidak memberikan izin ke gua untuk tidak menayangkan? Gue jadi selama sebulan ini tuh gue berpikir, gimana caranya gue menayangkan video ini tanpa screen capture gitu, tanpa bukti otentik gitu. Karena ya balik lagi, tipikal gua adalah gua nggak mau bikin konten atau ngomong katanya. Gua menampilkan screen capture apa adanya. Itu satu ya guys. Itu satu yang mau gue bahas gitu. Kedua yang mau gue bahas gini. Ini juga poin yang menarik menurut gua nih. Juga masuknya di grup WhatsApp juga. Ada salah satu yang komen di grup WhatsApp. Setelah gue ngomong, gue paling anti orang-orang yang beli KW tapi sok bener. Terus dia bilang gini, beli KW tapi sok bener. Tapi kalau beli KW merasa happy karena hemat dan banyak kelihatan hampir sama bagusnya, apakah itu termasuk sok benar gitu. BSDS, beli sini dari sana, yaitu sebuah toko online yang menjual jajanan, snack, dan perintilan-perintilan lainnya dari luar negeri ya guys. Dan barang-barang yang mereka jual semuanya 100% original dan asli semua. Jadi buat teman-teman yang suka nyemil, suka nyari snack-snack luar negeri, silakan langsung dicek Tokopedia mereka ya guys. Nah, balik lagi nih, kalau kita bicara beli KW karena duit, gue selalu bilang, gue tidak mau bicara masalah KW ori dari sudut pandang duit. Gue nggak mau bicara itu. Karena buat lo 100.000 murah, buat gue 100.000 udah mahal banget. Atau buat lo 1 juta itu murah, buat gue 1 juta itu uang beras sebulan. Misalkan gitu kan. Jadi nggak ada tolak ukur kaya miskin dari duit, nggak bisa. Susah. Tolak ukur sukses dari duit itu susah. Ada orang yang suksesnya punya 100 patung. Ada orang yang punya 2 patung aja udah seneng. Makanya gue selalu menghindari untuk bahas begini-beginian tuh dari segi pandang uang. Tapi oke, kali ini gue coba buka omongan gue ya. Jika lu bilang lu beli sebuah barang KW dan KW-nya sudah mendekati aslinya dan harganya jauh lebih murah. Oke, kita bahas dari sudut pandang uang ya. Pertanyaan gue gini, kalian yang beli barang KW, apakah cuman mainan kalian doang yang KW atau semua barang kalian KW? Maksudnya gini, lo beli barang KW karena alasan murah. Oke, gue terima. Sekarang pertanyaannya adalah gini, jam tangan Apple Watch lu KW nggak? Jeans Levi's lu KW nggak? Sepatu Nike lu KW nggak? Handphone Samsung lu Samsung asli atau Samsung yang KW? Kalau alasan lu duit, harusnya dari ujung kepala sampai ujung kaki lu semua lu pakai barang KW. Kalau alasan lu duit. Tapi kenapa lu bisa beli Samsung asli yang notabene 15 juta, 10 juta, 7 juta? Kenapa lu bisa beli Apple Watch asli yang notabene 5 juta, 8 juta? Kenapa lu bisa beli Asus laptop asli yang 3,5 juta, 10 juta, tapi mainan lu doang yang KW? Artinya itu adalah pilihan. Artinya mainan itu tidak penting-penting amat buat lu. Lebih penting handphone, lebih penting Apple Watch, lebih penting laptop, lebih penting jeans, lebih penting lu makan di mana. Jadi kita jangan bicara masalah uang. Kecuali lu memang dari atas sampai bawah itu, dari makanan lu,
Dari semua yang lu gunakan, itu lu pakai yang versi irit, yang versi murah, yang versi KW. Gua nggak bisa nyalain kalau mainan lu juga KW. Tapi di saat lu masih pakai iPhone original lah, iPhone 14, 15 Pro Max lah, terus lu masih pakai sendal Nike, masih pakai Nike Air Jordan, Lodang lah, apalah semua yang original, tapi mainan lu doang yang KW. Ya artinya itu mah pilihan lu. Lu yang nggak menghargai mainan, tapi lu lebih menghargai merek-merek atau hypebeast lainnya. Jadi kita jangan bicara aneh-aneh. Balik lagi, kecuali lu memang tipikal orang yang dari atas sampai bawah, lu makan aja di warteg, wartegnya juga warteg yang murah banget, yang 15.000 dapat 7 lauk. Nike lu pakai Nike palsu, Zara lu pakai Zara palsu, baju Wibu lu pakai Uniqlo palsu. Nah itu ya memang lu kekurangan. Gua ngerti kenapa lu beli barang KW. Tapi di saat lu masih pakai barang-barang original, tetek bengek semuanya yang lain, terus mainan KW, terus lu berkuar-kuar, lebih irit segala macam. Masih banyak yang bisa diirit daripada di mainan, bro. Di pola dan gaya hidup, bro. Nih lagi nih, gua masuk ke poin ketiga nih. Udah berapa menit, Mat? 14 menit lewat. Oh, udahlah segini aja dulu lah. Hah? Udah segini aja dulu lah. Jadi kalau kita bicara masalah ori KW, kayaknya nggak bakal ada habis ya guys. Dan gua masih banyak yang mau gua omongin lagi nih masalah ori dan KW guys. Tapi mungkin buat episode-episode berikutnya lah. Soalnya kalau kita ngobrolin ori dan KW kelamaan, dartingnya naik. Jadi nggak baik juga buat kesehatan gua ya guys. Jadi Tapi kalau itu nggak bakal bisa hilang sih Pak ya. nggak bakalan bisa hilang. Yang salah adalah udah beli KW terus ngajak orang-orang. Nah itu Iya. salah gitu. Nah itu salah. KW itu ibarat kayak gini guys. Kalau buat gua ya, kayak narkoba. Lu narkoba, ya lu aja. Nggak usah ngajak-ngajak. Nggak usah ngajak-ngajak. Lu mau sendirian, narkoba, sampai tua, nggak masalah. Sampai mati, nggak masalah. Lu yang rugi. Tapi lu jangan ngajak orang. Nah, terus lu juga jangan bilang, oh enggak, pakai ini nggak sakit, pakai ini nggak masalah, pakai ini baik-baik aja. Enggak, itu namanya lu membohongi diri lu sendiri. Itu sama. Analogi yang sangat mudah untuk dicerna. Kalau lu masih nggak ngerti juga, gue bingung deh, gue nyerah. Anyway, balik lagi, Michael Culture aja terakhir dari Sekai. Segitu aja dulu untuk konten kali ini. Dan gue yakin lu suka sama konten yang ini. Jadi jangan lupa untuk sempatkan waktu di like, comment, share, subscribe ya.